Hai Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Digital Corner. Kali ini masih bareng Ellen Octavia yang akan menemani kalian di siang hari ini. Kali ini kita kedatangan anak muda yang kreatif, kreatif. Wow. Terus dia ini punya bakat dan dia ini seorang program director dari Sonora Lampung. Ini Wow. dia Dina Nizam. Hai Kak Dina. Halo, apa kabar? Baik. Semuanya Tribuners di luar sana. Cie. Semoga dalam keadaan baik selalu ya. Ya, amin ya kan. Kalau biasanya saya menyapa gitu ya, sekarang saya Disapa. disapa. Wow. Kayak sok kalem gitu kan. Enggak dong. Nih udah kelihatan banget nih ya kalau anak-anak dari Sonora nih pasti kayak gitu ya. Jadi Aduh keceplosan. harus mengimbangi gitu ya, powernya Oke. dinaikkan hari ini. Oke. Baik. Padahal aku berpower emang. Iya Oh dong. gitu. Kayak biasa aja deh. Oke. Kak Dina, tadi Oke. kan udah nanya tuh gimana kabarnya Tribuners Mhm. gitu. Sekarang gantian, gimana kabarnya Kak Dina? Aku tuh baik nggak baik ya kayak begini lah gitu ya kan. Baik, alhamdulillah. Semoga semua yang nonton juga baik. Bagaimana Ellen? Baik juga dong. Baiklah. Kalau nggak baik kayaknya nggak di sini ya. Iya benar banget, alhamdulillah ya. Oke, jadi hati juga baik ya. Kamu tahu aja hati aku lagi berantakan ya. Enggak dong, baik, alhamdulillah Tribuners, semoga kita semua selalu baik. Doakan aku selalu baik. Oke. Kak Dina, sekarang nih kesibukannya apa? Sibuknya adalah ya itu tadi jadi program director di Radio Sonora Lampung, terus juga lagi enjoy juga jadi produser, terus sama siaran udah pastilah karena siaran tuh dari dulu emang udah passion banget. Oke. Jadi kalau apa tuh namanya itu tadi membagi waktunya antara ketiga itu tetap oke ya? Oke, karena memang ya di Radio Sonora Lampung ya tiga-tiganya itu memang jadi job desk-nya gue gitu. Jadi ya semuanya bisa alhamdulillah. Terus juga sempat juga ngisi di Tribun TV Lampung. Yang Wow. hadir di setiap hari apa Kak Dina? Setiap hari, kadang-kadang saya nggak ada yang dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Sekarang apakah saya akan dipakai lagi? Hopefully. Jadi mungkin Tribuners juga kayak udah pernah lihat gitu kali ya, Iya, di Tribun TV mungkin, kan kalau mungkin misalnya ya. udah pernah nonton. Kalau aku dilupakan juga apa? Oh enggak dong pastinya. Selalu ada di hati Tribuners dan Sonora. Yay, thank you so much. Ini udah kelihatan banget ya kalau Kak Dina ini public speaking-nya wow lah ya pokoknya. Waduh, kalau diomongin kayak gitu tuh sebenarnya tuh lebih ke kayak beban sih gitu ya kan. Beban. Karena kan kalau misalnya orang ngomong public speaker yang bagus banget, padahal kita juga ngerasa tuh kita masih selalu belajar gitu. Kayak misalnya kalau gue ada narasumber dari manapun gitu ya, dari institusi, dari artis, kadang-kadang kan semua orang kan beda-beda kan karakternya. Jadi kalau dibilang public speaker yang good atau yang excellent atau yang apa, seperti beban juga sih karena sebenarnya gue selalu belajar juga gitu sebelum melakukan interview atau apa gitu. Jadi memang dari individu masing-masing juga tetap selalu belajar lagi gitu ya. Karena kan memang apapun bahasannya, apalagi kalau misalnya kita setiap hari ngelakuinnya gitu, jadi kan kita pasti punya pendengar, punya audiens gitu ya. Terus audiensnya ngelihat kayaknya pertanyaan itu aja, kayaknya bosen deh gitu ya kan. Jadi ya bagaimana caranya untuk membuat itu kompleks, masih bisa di-enjoy juga, makanya selalu belajar juga gitu. Oke. Nah, Kak Dina ini belajar public speaking nih dari kapan sih sebenarnya? Dari awal Lahir? tahun. Oh enggak. Sebenarnya kalau ngomongin public speaker ya menurut gue dan juga yang gue pelajari di kuliah dulu ya, gue ada mata kuliah public speaking, alhamdulillah tuh. Jadi ternyata tuh kita tuh semua tuh jadi public speaking lagi gitu ya kan, kalau kita melakukan pidato di depan ada audiens gitu ya, terus kita melakukan ngomong di depan itu kita tuh udah jadi public speaker. Jadi kalau misalnya dibilang sudah dari lahir ya jadi public speaker, kayaknya semua orang juga seperti itu kan. Kayak kalau misalnya dia ngenalin diri di depan ya kamu adalah public speaker gitu. Yang gue pelajarin ya. Correct me if I'm wrong. Ya kan? Dan kalau misalnya ngomong tentang public speaking yang benar-benar profesional atau yang gimana, itu dari tahun 2015. Jadi sebenarnya di radio gue yang sekarang itu gue udah radio yang kedua gitu. Jadi radio di tahun 2015-an gitu.
belajar nge-MC juga, penyiar radio juga. Terus kebetulan di tahun 2016-an ada mata kuliah public speaking, jadi di situ kayak, oh oke ini teorinya ternyata seperti ini gitu. Dilatih lagi dengan radio sonora lagi gitu kan, setiap hari kayak dari tahun 2016 sampai sekarang siaran mulu gitu. Jadi ya selalu belajar menjadi public speaker. Karena tiap hari melakukan itu tadi, jadi learning by doing-nya tuh juga itu ya, Benar. dapet gitu ya. Yes, karena itu tadi setiap kali ada narasumber gitu ya, gue selalu yang nyari di YouTube gitu. Kira-kira misalnya gue pengen interview artis mana gitu ya, gue pasti cari interview dia dengan orang lain. Nah di situ gue ngambil tuh pertanyaannya. Jadi setiap kali gue belajar, setiap kali itu juga banyak juga nih kosakata, terus juga pembahasan yang ternyata bisa gue ambil gitu. Jadi kalau mau jadi public speaker menurut gue memang harus belajar terus gitu. Jangan kayak gampang gue udah sering deh gitu. Kayaknya kalau lo kayak gitu menurut gue jadinya nanti monoton. Dan lagian pula ketika kita berbeda narasumber kan karakteristiknya kan pasti beda ya Kak ya. Benar. Dari situlah kita harus bisa memahami gimana sih orang yang akan kita wawancara itu tadi dan sebagainya gitu. Benar sekali. Kalau tadi tuh Kak Dina bilang kalau setiap orang tuh adalah public speaker. Karena waktu kuliah misalnya atau sekolah kita kan juga ini ya belajar untuk presentasi di depan umum, Nah, di itu depan dia. teman-teman, itu kan kita sedang melatih diri kita untuk menjadi public speaker. Benar, itu yang gue pelajari di mata kuliah tersebut sih. Thank you kampusku. Oke. Tapi emang dulu jurusan apa Kak? Jurusannya bahasa Inggris sih sebenarnya, karena bahasa Inggris murni kan. Jadi kayak bahasa Inggris itu ya bahasa yang semua orang bakal gunakan gitu kan. Jadi dari office-nya gue belajar di kampus gue public speaking, teaching juga. Terus banyak deh pokoknya semuanya kayaknya gue belajar. Alhamdulillah gitu. Oke. Tapi kalau Kak Dina sendiri gimana sih cara belajar public speaking-nya itu sendiri selain mungkin dari kuliah, dari sonora gitu, apalagi yang gimana cara belajarnya? Kayak gimana belajarnya itu tadi, lebih ke banyakin referensi sih sebenarnya. Karena kalau misalnya nggak ada referensi menurut gue ya tadi kata gue monoton banget pasti. Karena gue merasa kayak selama 4 tahun gue jadi announcer gitu ya, itu terus kan yang gue lakuin. Ternyata kok gue ngerasa kayak gue kayak gitu-gitu aja ya gitu. Nah itulah kenapa gue nyari referensi lagi nih, kira-kira siapa yang bakal jadi panutan gue untuk tahun ini atau bulan ini atau untuk artis yang ini nih. Nah siapa nih yang bakal jadi panutan gue, makanya di situ gue belajar terus. Pokoknya setiap apapun yang hari itu bakal baru gitu, buat gue pasti belajar terus. Ini beneran kayak pasti gue tuh langsung buka YouTube, langsung nggak cuma satu YouTube doang yang gue pelajarin gitu, pasti 3 gitu. Kayak misalnya kemarin gue interview Lauf ya, interview Cinta Laura, pokoknya gue lihat semua interview Cinta Laura dengan radio mana atau dari TV mana kayak gitu. Lagian kan sekarang juga banyak banget ya referensi tempat kita belajar yang nggak harus berbayar gitu kan. Kalau dulu tuh kayak ngikutin seminar mungkin public speaking harus bayar segala macam. Sekarang kan udah banyak banget ya medianya yang bisa kita pelajari. Nah, justru gue salut banget tuh sama orang yang mungkin sampai segitunya ke seminar, ke webinar mungkin ya kan. Itu keren banget sih. Pasti lebih wawasannya lebih banyak. Oke. Tapi kalau tadi tuh Kak Dina bilang ada panutan gitu ketika belajar menjadi announcer gitu. Kalau sekarang siapa? Sekarang siapa ya? Pokoknya sebenarnya sih dari dulu gue tuh seneng banget sama Sarah Sechan. Karena kayak kalau kita ngeliat Sarah Sechan tuh kayak dia lucu tapi tetap kelihatan tegesnya dan pinternya gitu. Nah gue pengen banget jadi dia gitu. Jadi setiap kali gue interview sama orang juga gue pengennya jadi seperti itu. Tapi dengan personality gue sendiri sih. Gue personalitinya gue pengen kayak ya be myself lah ya, yang nyablak tapi masih tetap dengan rules-nya sih sebenarnya gitu. Gue pengennya yang orang tuh setiap ngomong sama gue bisa ceria juga. Karena gue menempatkan diri gue sebagai audiens juga. Gue pengennya ngelihat orang tuh yang ceria gitu kan, yang lucu. Nah
gue selalu berusaha sih sebenarnya untuk menjadi seperti itu. Jadi Gitu. kebawa vibes positifnya gitu ya. Jadi kebawa. Jadi kayak gini, kalau misalnya lu ngomong aja gitu ya sama orang, kalau ketika lo hi terus orang cuma kayak hi, itu pasti lo langsung down kan. Iya. Nah gue gak mau tuh orang berpikir seperti itu juga ketika dia ngomong sama gue. Makanya kalau misalnya orang hi, gue pasti langsung hi gitu. Oke. Karena kalau gue sudah friendly kayak gitu, terus dia juga friendly, pasti nyambung, terus interviewnya baik, terus gue bawain acara juga pasti enak gitu kan. Oke. Pasti yang lain pada senyum semua. Nah itu Mm-mm. yang apa ya, menurut gue cara kalian membangun percaya dirinya Mm-mm. gitu. Oke. Lalu Kak, ketika kita public speaking, kita kan juga harus membawa rasa percaya diri kan. Yes. Nah itu gimana sih kalau dari Kak Dina sendiri untuk caranya agar percaya diri ketika tampil di depan umum? Kalau gue sih ya, sebenarnya kalau ngomongin Dina yang dulu, wah nggak ada percaya dirinya. Tapi kalau sekarang Dina yang sekarang, gue ngerasa kayak ya itu tadi, kalau misalnya gue sudah apa ya, sudah di depan, gue merasa seperti yang gue pelajari ya, ini yang gue pelajari adalah kita harus menjadi orang yang paling tahu. Jadi kalau lo di acara nih, lo jadi MC gitu ya. Ya yang paling tahu tentang acara itu tuh lo gitu loh. Jangan mau lo salah, walaupun lo salah, ya lo harus tutupin gitu. Ya kan? Terus juga lo harus ramah ketika lo ada kontak sama audiens, terus mereka juga pasti senyum kan? Tadi yang kata gue, hai, terus mereka juga pasti yang senyum juga. Nah, di situ sih menurut gue itu percaya dirinya pasti ada. Pasti ada. Dan juga kalau misalnya ada kesalahan ya lo manusia gitu kan. Dan kalau misalnya ada salah, lagian audiens lu juga nggak tahu nih acara apa yang tahu lo gitu kan. Ya udah, jangan mau kelihatan salah gitu, kayak yang ngeles aja gitu. Jadi lo pasti masih percaya diri deh di situ. Jadi kayak pura-pura aja nggak terjadi Iya, apa-apa nggak gitu terjadi ya. apa-apa. Oh tadi aku salah ya, sengaja kok, Oke. gitu aja. Kalau gue salah gue kayak gitu. Oke. Pasti. Tapi kalau Kak Dina sendiri nih, kan dulu kan Kak Dina bilang kalau misalnya dulu tuh nggak percaya diri gitu ya. Gimana sih cara keluar dari zona nyaman ketidakpercaya diri itu? Karena kan untuk apa ya, naik ke satu titik itu kan Oke. apalagi dari zona nyaman ya, itu Yes. tuh kayak susah gitu kan bagi banyak orang mungkin. Nah itu gimana? Kalau itu sih menurut gue adalah apa ya, balik lagi ke diri masing-masing gitu ya kan. Kalau memang lo pengen banget keluar dari zona nyaman lo, pasti selalu ada jalan. Karena waktu itu juga gue seperti itu, kayak gue ngerasa, aduh kenapa ya gue kuliah doang gitu. Kayaknya gue pengen deh kayak orang lain juga gitu, kayak ada kegiatan di luar gitu kan. Akhirnya gue nyari yang emang dari dulu gue pengen jadi radio announcer gitu kan. Yaudah akhirnya gue cari semuanya. Terus di situ ya karena gini, gue sudah memilih untuk menjadi radio announcer. Gue udah masuk. Terus ya udah tenggelam, udah basah, ya sekalian aja mandi gitu. Jadi di situ sih sebenarnya kita digembleng di training itu. Jadi FYI buat kalian semua yang menjadi radio announcer, itu tuh bukan cuma kayak sehari 2 hari doang trainingnya, tapi sampai 6 bulan, sampai bahkan setahun itu pun masih training gitu. Kita tuh masih belajar terus karena mengikuti perkembangan zaman juga kan. Apa yang diomongin, apa yang jadi materinya itu kita ngikutin terus gitu. Jadi setiap hari adalah belajar sebenarnya gitu. Jadi ya emang balik lagi kalau mau keluar dari comfort zone lo ngerasa kayak lo apa ya, kayaknya gue gini-gini aja deh. Kayaknya bagus deh kalau gue one step ahead dari orang lain. Ya udah, do it. Jangan cuma ngomong doang. Nah itu yang gue lakukan. Makanya gue keluar dari zona nyaman gue. Akhirnya di radio tersebut gue digembleng untuk pede gitu kan. Oke baiklah gitu ya enggak sih. Padahal di dalam hati gue ini pemalu. Gue tuh gak pernah ngenalin diri gue di depan. Pernah jadi pemalu juga nih? Kok kayaknya gak percaya gak sih? Seperti tidak percaya. Jadi sebenarnya tuh kayak gini, kalau dulu tuh gue tuh orangnya tuh doang gitu, kayak beraninya cuman sama teman-teman aja. Pasti ada ya yang kayak gitu ya kan, kayaknya gue berani kalau ada lo aja deh gitu ya kan. Tapi ternyata ketika gue keluar dari zona nyaman gue, terus gue digembleng, gue keluar gue keluar gitu ya. Terus gue masuk radio itu, gue masuk juga radio Sonora. Ya udah, ternyata kita semua tuh kan belajar semua. Mereka alhamdulillahnya tuh lingkungannya tuh baik gitu loh. Lingkungannya emang benar-benar yang pengen membangun bareng-bareng gitu kan. Ya akhirnya seperti itu. Oke. Gitu.
Lalu, Lalu. kok kita kayak mau ngomong bareng gitu tapi bingung apa gitu kan. Juga. Lalu, apa sih Kak, hal pertama yang harus dilakukan ketika orang tuh pengen belajar public speaking? Mungkin kan, Tribuners nih kayak masih yang mungkin dia, ya itu tadi ya, jago di kandang gitu. Mhm. Kalau misalnya ngomong sama keluarga dan lain sebagainya kayaknya gacor banget gitu, tapi ketika di depan umum gitu, aduh nggak bisa di nge-freeze nih, gue harus ngomong apa nih, kayak gitu. Ya itu dia sebenarnya cuman satu sih, tips dari gue adalah lo pedenya itu ngerasa gini, ketika lo udah di depan atau lo di satu acara gitu ya, Mhm. ya lo yang, ada di depan itu tuh lo yang tahu akan apa, Mhm. lo yang pokoknya lo harus jadi orang yang emang ya, sorry ini acara gue yang tahu gitu loh. Sorry ini adalah presentasi gue jadi gue yang tahu gitu. Gue akan memberikan kesempatan lo untuk ngomong gitu ya kan, nanti kita akan, berdiskusi bareng. Jadi itu sih sebenarnya, mindset lo tuh lo rubah aja dulu gitu ya kan, sebagai orang yang tenang aja gue yang tahu kok, kalau gue salah ya ini kan acara gue gitu. Kalau gue sih seperti itu, jadi gue selalu pede gitu. Jadi penting, makanya kata gue tadi, penting, sebelum lu melakukan acara itu lu melakukan riset dulu, lu juga belajar dulu dari YouTube. Jadi lu tahu semua nih, lu bakalan tahu kalau misalnya gue melakukan kesalahan ini, sebenarnya gue udah tahu nih materinya seperti apa, kayak gitu kalau gue. Oke. Oke Utamanya Kak. seperti itu. Tapi, ketika Kakak udah ada di Sonora mungkin ya, kan mengalami, salah satu tantangan mungkin di diri Kak Dina kayak, aduh gue apa gitu mungkin kayak ngerasa, bosan atau mungkin kayak ngerasa kayaknya gue kurang oke deh ini. Nah itu gimana sih cara Kak Dina untuk memotivasi diri sendiri gitu agar, Oke. tetap sama jalurnya yang awalnya gitu? Iya gini sih kayak kalau misalnya jadi penyiar radio nggak mungkin kan lo mau siaran doang gitu kan, pasti kan orang nanya, "Lu di radio udah interview siapa?" Gitu ya kan. Nah di situ tuh kayak terpacu aja gitu, termotivasi kayaknya kalau misalnya gua, siaran gini-gini doang, kayaknya kurang oke deh, kayaknya bagus kalau misalnya gua bisa interview artis gitu kan. Artisnya jangan yang artis Indonesia mulu dong, artis internasional kayak gitu ya kan. Nah itu sebenarnya pernah juga sih ngerasa kayak yang aduh bosen, tapi sekali lagi siapa sih yang nggak suka musik ya kan, siapa juga yang nggak suka hahaha. Ternyata ya jadi penyiar radio, jadi public speaking, itu tuh hahaha. Makanya kata gue yang pertama yang jadi modal adalah friendly dulu gitu. Ketika lo udah friendly pasti lo bisa pede. Karena tadi friendly tadi bisa ngajak orang untuk mendengarkan lo. Ketika orang mendengarkan lo, dah lo pede. Oke. Gitu. Nah itu tadi kan tantangan ketika, akhirnya udah nyemplung ya, udah kecemplung di public speaking. Nah ketika awal gitu kan, belajar public speaking itu pasti ada tantangan dong di diri kita masing-masing. Nah, itu apa dan gimana cara Kak Dina buat mengatasi itu? Tantangannya adalah nggak tahu kenapa kayak kita selalu salah di mata senior kita. Jadi emang pertama-tama tuh kita tuh kayak ngerasa, wah gue udah power nih, gue udah bener-bener udah senyum gitu ya. nih gitu kan. Ternyata tuh ternyata tuh memang masih kurang. Ternyata caranya adalah ya lu harus sering-sering ngobrol di depan kaca. Lalu lu rekam gitu omongan lu gitu. Kalau itu yang gue lakukan. Sampai ketika gue PKL keluar gitu ya kan, terus 6 bulan gue nggak jadi announcer gitu kan. Saking gue pengennya ilmu itu tidak luntur ya gue abis gue pulang training sama PKL, gue itu station call tau gak sih, gue tuh ala-ala gue siaran. Jadi tantangannya itu seperti itu sebenarnya adalah kita ngerasa kayak kita udah bagus tapi ternyata belum. Nah cara mengatasinya adalah ya lo dengan mendengarkan lo sendiri gitu, baru lo bisa introspeksi diri lo sendiri gitu. Dan jangan merasa puas sih sebenarnya, karena memang zaman tuh selalu berkembang dan selalu ada yang baru terus gitu. Jadi harus belajar terus deh. Oke. Lalu Kak, tadi itu kan Kakak bilang kayak kita harus friendly terus gitu kan. Kita harus sama orang lain tuh kelihatan happy terus membawa vibes positif gitu di diri mereka. Tapi kayak pernah gak sih Kak kayak ngerasa capek, aduh gue capek nih harus senyum terus nih sama orang kayak gitu. Terus kayak aduh gimana ya caranya biar gak bergejolak di batin diri kita sendiri kayak gitu. Oke, itu pertama-tama sih pas awal-awal itu gue ngerasa kayak gitu. Tapi kita waktu jadi public speaker terus jadi radio announcer emang punya 7 hal yang harus nggak boleh ditinggalin ketika kita ini. Apa Kayak pernafasan diafragma, intonasi, terus juga aksentuasi,
theater of mind, friendly itu smiling voice, power sama talk on the beat gitu, fast speednya gitu loh. Jadi kayak kalau ngomong tuh nggak yang beberanjeng gitu ya kan, nggak yang gitu. Nah, Nggak datar gitu. iya nggak datar. Nah, ada smiling voice di situ. Makanya di situ jadi kita kayak udah tujuh itu kita terapkan terus ketika kita ngomong, ya udah terdengarnya friendly karena kita tadi smiling voice. Walaupun kayak lo nggak dilihat gitu ya sebagai radio announcer atau lo sebagai podcaster gitu ya kan, lo nggak dilihat. Tapi dengan lo ngomong terus lo senyum itu pasti kedengarannya friendly gitu. Beda lagi kalau misal selamat pagi pendengar gitu kan. Beda lagi selamat pagi pendengar gitu ya kan. Jadi kayak orang iya selamat pagi gitu. Jadi kayak kok rasa sih kalau udah ada 7 hal itu ya udah lo pasti terdengar friendly. Jadi mungkin pendengar tuh kayak apa tuh namanya pernah punya perspektif kayak yang ini kayaknya penyiar radio nih happy terus apa gimana ya? Apa dia tuh jago menyembunyikan perasaan sedihnya? Jago sekali mereka. Karena bener loh, gue tuh pernah siaran yang emang gue lagi galau gitu ya. Aku kan manusia. Jadi gue pernah kayak galau gitu itu di pagi hari kayak yang gue galau banget. Gue sampai perjalanan ke radio pun gue tuh nangis gitu ya kan. Tapi ya balik lagi ya kita harus tahu 7 hal tersebut gitu ya dan kita harus profesional. Jadi ya udah ketika mic-nya naik, "Hai Soners" gitu ya kan, terus ke bawah lagi. Sumpah itu pernah, semua orang tuh pernah kayak gitu. Yang teman-teman gue sih, gue nggak tahu kalau misalnya penyiar radio lain atau public speaker lain, tapi yang gue tahu semua penyiar tuh pernah kayak gitu. Gitu. Kayak naikin dulu, terus ke bawahin lagi. Gitu kayak terus kayak teriak gitu mereka marah tuh pernah kayak gitu. Wah. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya Allah bisa karena terbiasa karena setiap hari kita melakukan itu jadi yang nggak apa-apa, I can handle it. Don't worry. Wow, itu dia tadi ternyata begini ya. Jadi penyiar radio harus ada apa ya perasaan yang dikesampingkan terlebih dahulu ya kak ya. Bisa kok, bisa menyampingkan itu karena kayak ya itu tadi. You are doing it because you love it. Karena lo mencintai pekerjaan itu kan. Karena juga kayak siapa yang gak suka musik ketika lo udah dapet musik yang lo banget gitu. Kalau lo galau pasti lo play lagu yang lo banget gitu ya kan. Udah habis itu kan kita kan lupa. Ya udah ya yang abis siaran ya nangis lagi ya terserah sih. Tapi gitu. Kalau Kak Dina sendiri pengen jadi penyiar itu dari kapan sih Kak? Dan kenapa tuh pengen jadi penyiar? Ini jujur ya, ini gue gak peres banget. Gue pengen jadi penyiar radio tuh dari SD. Kita kalau dari SD dulu kan kita tuh gak ada internet kan. Kita punya Walkman ya gak sih? Kalian tahu Walkman kan? Apa gue yang terlalu tua? Umurnya ya? Aduh, jadi ya di situ tuh dengerin radio terus kan. Ya pasti salam-salam dong ya kan. Kayaknya asik ya kalau kita yang ada di belakang situ gitu ya kan. Pokoknya gue dari SD sih gue pengen jadi penyiar. Akhirnya baru terrealisasi ketika kuliah. Karena di kuliah itu gue ngerasa waktu senggang gue banyak banget gitu. Jadi kayak sayang aja sih. Emang balik lagi ke diri masing-masing. Kalau lo sukanya rebahan ya lo gak jadi penyiar radio gitu. Lo gak jadi apa-apa gitu. Ya udah lo rebahan aja. Nah, karena emang gue dari SMA juga kayak gak cuman sekolah doang gitu kan. Gue ikut juga kegiatan di luar. Gue mikir ketika pas kuliah ya udah ada kesempatan untuk itu dan ternyata enjoyable sekali ya sudah sampai sekarang. Oke. Lalu waktu Kak Dina ini sebelum akhirnya ke radio itu ya, itu kan udah punya basic belum sih untuk jadi penyiar itu? Gue sih rasanya enggak ya, tapi kata senior gue sih karena suara gue gede gitu ya jadi kan. Powernya jadi powernya wow penyiar radio sekali gitu ya kan. Jadi dari power sama suara gue tuh kalau dulu tuh orang-orang bilangnya kayak cowok suaranya gitu. Terlalu bulet gitu ya kan. Anda ini nelen apa gitu ya gak sih. Jadi katanya sih modal gue tuh cuma power doang. Karena mungkin saya suka jerit-jerit kali ya guys. Maaf nih. Mungkin itu. Jadi gak tahu deh. Pokoknya yang gue tahu adalah ya power doang. Tapi kalau hobi Kak Dina sendiri apa sih sekarang? Hobinya dari dulu sih aku. Dari dulu apa tuh? Aduh bingung kalau ditanyain hobi. Kalau hobi tuh emang dari dulu
ngedenger musik, gue suka banget denger musik, walaupun gue tidak bisa memainkan alat musik gitu. Oke. Kayak payah aja gitu. Penikmat aja gitu ya. Penikmat aja, tapi emang bener-bener yang kayak kalau misalnya sama musik tuh kayak gue dengerin banget komposisinya, oh oke. Ketika gue jadi produser gitu ya, produser untuk chart, gue jadi tahu oh musik itu ada musik yang seperti ini, ada musik yang seperti itu, taste-nya orang tuh berbeda-beda gitu. Nah di situ passion gue malah makin terasah lagi, passion yang jadi kayak job gitu. Wah ini makanya gue keren banget gitu kan, maksud gue kayak aduh gue suka sama ini terus ini bisa apa ya jadi pekerjaan gue setiap hari gitu. Jadi gue ngerasa yang I love this job gitu. Oke, lalu Kak, misalnya nih ada Tribuners yang lagi denger ini, terus dia tuh kayak, gue juga pengen dong jadi penyiar gitu, tapi gue ngerasa nggak punya apa-apa, nggak punya bekal apa-apa gitu untuk menjadi penyiar. Itu menurut Kak Dina apa sih yang harus dilakukan sama dia? Gini sih sebenarnya adalah ya pertama lo mau, karena penyiar radio Sonora pun ada tuh dulu senior gue yang suara cempreng gitu kan. Kan orang-orang perspektifnya atau mindsetnya adalah pokoknya kalau jadi penyiar radio suara harus bulat, harus kayak enggak, semua tuh dari awal banget, dari kecil banget, dari nggak tahu apa-apa gitu. Jadi yang pertama adalah mau. Ketika lo udah mau, pasti kelihatan gitu kan sama orang yang sama orang radionya lah ya yang mau nerima lo. Ketika lo mau, lo juga komitmen gitu ya. Semua itu tuh kayak lu nggak punya modal apa-apa pun bisa jadi radio announcer. Yang penting adalah lo komitmen gitu. Dan mau belajar. Dan mau harus mau belajar. Tapi ya kebanyakan tuh kayak sekarang kalau misal mau jadi radio announcer cuma kayak pengen panjat sosial aja tau kan. Kayak aku radio announcer nih gitu. Ya. Jadi jarang banget orang yang emang pengen jadi public speaker gitu. Padahal ketika lu udah jadi radio announcer, lu tuh bisa mengepakkan sayap lu menjadi host, jadi MC, ya kan. Ketika jadi lu YouTuber juga. jadi YouTuber, alangkah kecilnya. Yes, ketika lu, nah yang gue rasakan ketika gue udah jadi radio announcer, ketika gue presentasi, gue kayak presentasi tuh orang-orang deg-degan, gue biasa aja, ya kan. Ketika sidang itu gue kayak yang biasa aja. Ya udah, yang penting adalah gue udah tahu nih gitu loh skripsi gue apa gitu kan. Jadi ya udah tinggal gue bawain aja, udah gitu doang. Yang intinya sih kita tahu materinya dulu ya kayak. Kita harus tahu materinya dulu. Intinya adalah setiap lo membawakan acara, host, podcast apapun itulah, pokoknya lo harus tahu dulu materinya. Jangan lo ucuk-ucuk hari ini gue pengen membawakan ini, baiklah ayo kita syuting. Pasti lo tag terus berkali-kali kan. Nah itu. Gue bilang karena gue ada pengalaman. Gue pengalaman yang gampang tuh. Pas udah nyampe situ, apa nih? Ya kan? Kayak gitu. Jadi emang penting harus belajar terus, guys. Oke, itu tadi kan banyak banget itu ya obrolan kita soal ini itu. Nah, coba Kak Dina rangkum tips dan trik apa aja sih untuk Tribuners. Tips dan trik ketika kita harus bisa menjadi public speaker. Oke. Yang pertama adalah kalian harus mau dulu. Mau nggak nih jadi public speaker gitu kan? Oke. Ketika kalian udah mau, itu tadi. Yang kedua adalah kalian harus tahu, mau terus tahu ya. Harus tahu kalian tuh mau ngapain nih, public speakernya ngapain, presentasi misalnya. Ya udah, kumpulin semuanya gitu ya. Kumpulin dan lo baca aja semuanya gitu ya kan, sama ketika lo jadi MC atau lo radio announcer juga lo tinggal baca aja, udah deh ketika lo udah tahu tinggal lo kill it aja dan jangan lupa untuk senyum ya guys. Ketika lo senyum terus lo udah bisa ngajak si audiens untuk pay attention untuk lo, pasti lo pede. Dah di situ lo kalau lo udah pede, udah semuanya berjalan lancar. Udah sih gitu aja sebenarnya. Karena kalau misalnya lo mau kayak profesional, mau kayak Choky Sitohang, Sarah Sechan, itu mereka jam terbang. Gitu tadi, jam terbang harus sering-sering lah. Tapi Kak, mungkin ya Tribuners sendiri tuh kayak ada yang ngerasa, tapi Kak banyak banget nih tantangan yang gue adepin gitu. Dari mulai nervous mungkin, ketika baru mau ngomong langsung dingin banget mungkin. Nah itu apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sebenarnya balik lagi ke teori yang teori yang kedua tadi, bahwa lo harus yakin bahwa lo itu the one that knows acaranya. Lo tuh orang yang tahu acaranya. Lo tuh yang tahu
presentasi lo gitu Jadi ya kan. semuanya tuh Iya. ngadepnya ke lo Iya, gitu. jadi semuanya itu ya terserah gua. Kalau saya tuh seperti ini karena ini tuh punya saya gitu loh. Sama kayak gua, kalau gua jadi radio announcer mau katanya itu salah, tapi ini loh, saya tuh acara saya loh ini loh gitu ya kan. Gitu. Kalau misalnya lu mau berdebat sama gue berarti acara debat, oke? Oke. Gitu sih sebenarnya nggak bakal freeze. Mindsetnya harus diubah bahwa ketika kamu jadi public speaker ya kamu yang tahu acara kamu sendiri dan anggap aja orang-orang semua itu nggak tahu gitu. Memang nggak tahu kan gitu. Karena itu acara lo sama kayak lo nih. Gue nggak tahu nih ini acara apa nih gitu ya. Tapi lo tahu. Oke. Iya kan? Tapi Kak, tadi itu kan kita udah bahas soal tips dan trik, kemudian pengalaman Kak Dina juga. Nah, ini salah satu mungkin Kak Dina juga bisa share salah satu pengalaman apa sih enaknya orang yang bisa public speaking. Nah, tuh. Enaknya adalah kayak apa ya? Kayak sebenarnya ini tuh bisa enak, bisa enggak juga. Karena ketika lo udah diketahui sebagai orang yang bisa jadi public speaker, pasti orang tuh ngandelin lo terus kan, ya kan? Jadi kayak, dia aja, dia kan radio announcer gitu ya kan. Itu sih enaknya adalah itu sebenarnya orang tuh jadi apa ya, kenal sama kita, terus juga kita selalu selalu di count on, apa sih biasanya? Selalu diandalkan gitu ya kan. Dan itu sih menurut gue enak aja gitu ketika orang, wah aku diandalkan ya sama kamu, aku merasa tersanjung. Seperti itu. Oke. Lalu Kak, kalau misalnya ini kan Kak Dina kan di Sonora ini jadi program director. Nah itu tugasnya ngapain sih? Program director, tugasnya adalah menjadi ibu dari penyiar. Iya, jadi sebenarnya program director di Radio Sonora Lampung itu jadi ibunya penyiar, bukan cuma kayak buat program, mengarahkan program tersebut seperti apa gitu kan. Karena emang benar-benar penyiar itu kayak yang kalau sama PD-nya tuh kayak, Kak ini gimana sih Kak caranya gini. Padahal di dalam hati kita tuh kayak, anjir gue juga gak tahu ini tuh apa, tapi lu tuh anak gue gitu ya kan. Baiklah kita akan figure it out together gitu ya kan. Jadi kayak, Kak ini lo mau talk show sama Bepom tuh apa? Nih Bepom itu gini. Jadi gue pun belajar gitu loh ketika gue jadi program director tuh sebenarnya beban gitu. Karena kan jadi ibu dari penyiar-penyiar tersebut gitu. Kalau penyiar lo jelek pasti kan, mana PD-nya gitu ya kan, mana ibunya mana ini ternyata. Jadi ya ada enaknya ada enggaknya gitu. Jadi tugasnya adalah selain mengarahkan si program tersebut mau jalannya seperti apa, kita harus tahu programnya kayak apa, kita juga harus mengarahkan si penyiarnya itu. Jadi semua jalannya itu, jadi istilahnya adalah kita di balik layarnya si penyiar deh gitu. Kita produsernya juga gitu loh. Kita yang mengatur, oh oke, lo penyiar ini berarti lo dengan taste lo seperti ini, pengetahuan lo seperti ini, oke berarti lo acaranya di sini nih gitu. Jadi ya itu pengarah program direct. Jadi kan Kak Dina tuh juga jadi ininya ya, apa tuh namanya, yang biasa mendengarkan keluh kesah mereka gitu. Yes. Nah itu gimana sih cara manage sedangkan kita aja kadang sama diri kita sendiri juga pusing gitu ya kan, banyak kan ya Bu ya kegiatan dan iya Bu, iya namanya juga masalah hati belum ya Bu ya, aduh curhat aja terus. Nah itu gimana sih cara Kak Dina memanage antara apa yang ada di diri Kak Dina, kemudian apa yang jadi keluh kesah dari masing-masing mereka itu? Oke, jadi karena keluh kesah kayak misalnya mereka tuh, Kak gue tuh gak bisa deh Kak kalau misalnya siaran mulu gitu kan. Coba sih Kak kasih gua masukan, gue harus siaran dulu atau kuliah dulu ya gitu. Iya gue pasti selalu mengarahkan seperti ini. Lo tuh udah memilih gitu ya menjadi penyiar gitu ya. Apapun nih ya, lo udah memilih 2 gitu, kuliah dan juga kerja. Nggak mungkin dong kuliah lo itu kuliah mulu ya kan. Gue tuh sebenarnya ini bukan bad vibes ya, tapi kan kita pernah sih kuliah yang kayaknya kuliahnya cuman hahaha doang, baiklah aku akan siaran aja deh gitu ya nggak sih. Dan gue ngerasanya gitu. Jadi memanagenya adalah ya balik lagi sih sebenarnya itu ke pribadinya. Kalau pribadi PD lo ternyata dia galak, tidak bisa mendengarkan orang lain,
enjoy him gitu ya. Tapi kalau gue sih, gue sebisa mungkin jadi teman mereka, emang kayak yang ya udah sih, Kak Dina juga tahu gitu. Udah sih pura-pura stres aja gitu ya kan. Pura-pura enjoy aja, nggak apa-apa. Dan apa ya, sebisa mungkin memang jadi teman mereka sih. Walaupun gue merasa ketika dari gue jadi announcer ke program director, mereka tuh kayak ngerasa gue tuh di atas mereka dan akhirnya mereka segen sama gue. Padahal sebenarnya jangan segen gitu, gue tuh masih teman kalian gitu. Tolong penyiarku denger ya, keluh kesah aku. Kayak gue ngerasa gitu kayak yang gue mau ngomong deh sama Kak Dina tapi gue takut. Ngapain lo takut? Gue ini temen lo gitu. Gue ngerasa gitu sebenarnya. Malah sebenarnya yang keluh kesah tuh gue, tahu nggak? Karena mengarahkan banyak kepala ya, yang mereka tuh semuanya ada yang manja, ada yang ngelawan gitu kan. Beda-beda, ada yang baper, ada yang udah diomongin tapi masih melakukan itu gitu tuh. Sebenarnya yang keluh kesah itu banyak gue gitu kan guys. Ngerti gak sih? Tapi itu aja sih dukanya adalah gue, kalau pribadi gue tuh gak suka kayak mereka kayak senggang gitu sama gue, dari yang deket banget jadi kayak yang segen gitu. Jangan segen, aku tuh gak kenapa-napa. Cuma emang kalau misalnya salah ya gue marah sih. Oke, iya dengerin ya tuh. Kalau salah udah gue kasih tahu, lu masih tetap melakukannya, lo nih kenapa bos gitu ya kan? Oke, kalau itu tadi kan tugas Kak Dina untuk memotivasi mereka. Kalau Kak Dina sendiri nih, ada nggak sih orang-orang di balik Kak Dina yang memotivasi Kak Dina? Tentunya ada ya, nggak mungkin Anda berdiri sendiri ya. Iya benar sih, kayak ya kan orang beda-beda ya, jadi goalsnya juga beda-beda. Sama gue juga goalsnya beda-beda gitu, nggak mungkin kayak ya itu tadi, kayak kalau gue udah 4 tahun nih di Radio Sonora, di satu radio, pasti orang nanya, udah ngapain aja sih 4 tahun gitu kan. Pasti orang, ya gue cuman siaran doang, gak enak dong ya kan. Gue selalu mikir, wah gue pengen jadi kayak dia dong, gue interview artis idola gue gitu ya kan. Itu yang motivasi gue. Udah gue interview artis idola gue gitu ya, udah sama artis lokal gitu ya. Artis idola lo yang pengen gue interview, pasti lo iri kan sama gue, iya enggak? Iya kan? Bener. Ketika gue gue interview artis idola dia, Dina lo beruntung banget bisa ngobrol sama dia. Gue kayak oke, gue udah bisa nih, gitu. Kenal lo ya kan? Udah itu, gue motivasi lagi diri gue dengan emang cuma mau artis nasional doang, artis internasional dong. Nah kayak gitu, gue memotivasinya seperti itu gitu. Tapi masih dalam track gue ya, track sebagai radio announcer dan juga program director gitu. Kalau untuk ini Kak, kayak orang-orang di balik Kak Dina, misalnya kayak keluarga atau mungkin teman, pacar, mungkin, atau gebetan. Wow, gitu. Aku udah punya pacar belum menurut kamu? Di baliknya ya, sebenarnya kalau kalian semua wondering, gue jadi penyiar radio itu memang benar-benar yang berdiri dengan kaki gue sendiri, karena nyokap gue single parent. Nyokap gue itu sebenarnya tidak setuju gue jadi radio announcer gitu. Jadi itu yang memotivasi gue, jadi kayak mah it's not bad, oke, gitu kan. Itu nggak buruk, tenang aja gitu loh. Walaupun mungkin ya kita tuh temenan sama orang banyak kan. Ada yang buruk, ada yang tidak gitu ya kan. Mungkin nyokap gue memandang ada buruk nih, ada yang buruk, kamu nggak boleh kayak gitu. Ya itu kan balik lagi ke kitanya gitu. Jadi ya orang-orang di balik gue adalah ya nyokap gue sendiri. Ketika dia tidak setuju, gue mau membalikan itu loh, bahwa itu nggak buruk. Justru itu yang membuat gue sekarang seperti ini. Nah makanya ketika gue udah nyampe di titik ini, udah gue entah ya, gue kayak emang senjata gue adalah gue sudah pernah nih interview sama artis internasional. Itu yang jadi kebanggaan gue, dan itu yang jadi pembuktian gue juga ke nyokap gue bahwa ya ini itu nggak buruk mah gitu. Jadi ada nyokap gue, ada saudara-saudara gue, dan juga ada pacarku. Yang pacarku. Yang juga ternyata tuh mendukung juga gitu loh. Walaupun dia tuh tidak di bidangnya gitu kan, tapi dia selalu kayak kalau gue supportnya itu bukannya semangat sayang enggak, tapi yang
kayak kalau gue lagi interview siapa, dia ada di situ gitu, dia nongol gitu. Dan menurut gue itu support juga sih. Sama kayak nyokap gue juga kayak ketika gue ada di Tribun TV Lampung juga ada komenan-komenan, oh ternyata aku disupport. Gitu aja sih sebenarnya, nggak perlu support itu kan nggak perlu yang kayak semangat sayang gitu, nggak mungkin, nggak perlu juga kayak gitu. Ketika lo ada untuk orang itu ya merupakan support sih. Jadi thank you semuanya. Supporternya Kak Dina. Supporterku. Okay. Love you. Nah Kak Dina, kita udah ngobrol banyak banget tuh ya. Iya banyak ya. Soal public speaking, bahkan sampai tadi kenapa alasan pengen jadi public speaker, announcer. Oke, dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Dina sudah hadir di Tribun Lampung Digital Corner bareng Ellen. Yes, thank you so much. Semoga berguna. Kalau misalnya tidak berguna ya mohon maaf ini. Pasti ada gunanya lah. Yes. Karena public speaking itu kan sesuatu yang harus dimiliki banyak orang. Yep. Dan setiap orang harus punya gitu. Yes. Oke, nah kalau misalnya Tribuners pengen follow Instagramnya Kak Dina, silakan Kak Dina. Oke, di @dinsaput. Oke. Itu deh. Nanti kita bakal tanya-tanya juga nggak apa-apa kok. Iya boleh ya, langsung DM gitu ya Iya, Kak Dina. langsung DM. Tenang, aku nggak sombong, sumpah aku nggak sombong. Oke, itu ya, ingat nggak sombong. Jadi kalau misalnya Tribuners pengen tanya-tanya sama Kak Dina juga boleh banget di Instagram itu tadi yang disebutkan. Dan Tribuners jangan lupa untuk tetap saksikan Tribun TV Lampung yang tayang setiap hari di Facebook Live-nya Tribun Lampung dan di YouTube-nya juga. Oke, terima kasih Tribuners sudah menonton. Saya Ellen Octavia pamit undur diri. Aku juga Dina, dadah, bye-bye.